Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikri Anggoro dengan NIM 120240135 dari kelas TPB 58. Dalam video yang saya buat ini merupakan sebuah tugas besar dan sekaligus tugas UAS untuk mata kuliah PKS di semester 2. Jadi, mahasiswa ditugaskan untuk membuat 2 buah program dengan bahasa pemrograman C++. Program yang dibuat ini merupakan implementasi dari materi-materi yang telah dipelajari di mata kuliah seperti matematika dasar dan fisika dasar. Nah, di sini saya mengambil materi dari mata kuliah matematika dasar dan fisika dasar, di mana kedua mata kuliah tersebut telah saya pelajari pada semester 1 kemarin. Untuk materi di matematika, saya mengambil Oke, jadi kita langsung mulai saja di materi bangun ruang. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita mulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, NIM, dan kelas sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini ada bulatan yang bisa kita lihat di sini biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian di sini juga ada panah atau biasa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi untuk menghubungkan menghubungkan antar garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flowchart flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk tampilan program, yaitu ada output 1 volume kubus, output 2 volume balok, dan output yang ketiga volume prisma segitiga, dan yang keempat yaitu keluar. Dan juga output pilihan sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil, di mana ini dia. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung volume kubus. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan sisi itu sendiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari volume kubus tersebut. Jadi output sisi, dan ini hasilnya, dan ini volumenya. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari volume balok. Kemudian kita masukkan rumus balok seperti yang saya masukkan di sini, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini ada outputnya. Selanjutnya kita masuk pilihan yang ketiga, yaitu volume prisma tegak. Sama halnya seperti sebelumnya, kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari volume prisma segitiga tersebut. Dia masukkan alas, lebar, dan tinggi. Setelah ketiga pilihan sudah, kita dapat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign, yang berfungsi untuk pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan atau serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel.
Dan terakhir yaitu ada pilihan keempat. Jika ingin mengulang program tersebut, kita bisa memasukkan pilihan 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, ya kita bisa pilih tidak. Ini dia. Nah, kita langsung masuk ke ruangan yang C++-nya. Ini dia. Untuk memulai program, kita ketik include youstream, include string, using namespace, dan in main. Selanjutnya kita ketik code di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu kita ketik handle untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pertanyaan. Fungsi chain dalam pemrograman yaitu input data. Ini dia. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Setelah itu diketik code pilihan Anda 1, 2, 3, dan 4 untuk ditampilkan atau output data. Kemudian yang ke-1 kita mencari nilai dari volume kubus. Kemudian memasukkan rumus-rumus volume kubus. Deklarasi if else dan if, lalu fungsi chain dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya pilihan yang kedua yaitu menghitung volume balok. Kemudian masukkan rumus-rumus volume balok seperti yang bisa kita lihat di sini. Lalu lanjut ke pilihan ketiga, menghitung volume prisma segitiga. Selanjutnya masukkan rumus volume prisma segitiga. Kemudian ketik if else sebagai pilihan keempat. Untuk program selesai, jika pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kemudian di sini ada else, lalu ada pilihan code untuk mengulang atau tidak, dan terakhir ada while, yaitu sebagai perulangan juga tergantung ingin diulang ya atau tidak program yang sudah kita jalankan tersebut. Dan untuk mengakhiri program, kita ketik handle. Kegunaan program ini adalah mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bangun ruang. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run. Nah, di sini sesuai dengan pernyataan tadi ada nama, name, dan kelas saya. Lalu kita coba volume kubus. Masukkan sisinya. Nah, di sini keluar hasilnya dengan sisi 6 yaitu 216. Satuan volume bisa cm dan meter. Jika kita ingin mengulanginya, kita ketik ya. Dan selanjutnya kita masuk ke volume balok. Ini dia.
kita masukkan panjangnya, lalu lebar dan tingginya. Nah, panjangnya 4, lebar 6, dan tingginya 2, hasilnya 48 dengan satuan volume bisa cm, bisa meter, dan lain-lain. Kita ulang lagi untuk yang ketiga. Kita masuk ke prisma segitiga. Kita masukkan alas. Alasnya bisa 6, lebarnya bisa 8, dan tingginya bisa 10. Dan di sini keluar hasilnya 240 dengan satuan volume bisa senti, bisa meter, dan lain-lain. Jika kita mau mengulangnya lagi, ya, dan lalu keluar 4. Dan selesai. Kita lanjut yang fisika dasar. Nah, di sini pertama-tama ada start atau mulai, di mana menu program ini digunakan untuk program yang kita akan jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Ini dia. Lalu lanjut selanjutnya di sini kita bisa lihat ada bulatan seperti pada yang sebelumnya. Itu konektor yang berfungsi untuk menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yang berfungsi untuk penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program, yaitu output 1 momentum, dan output 2 massa, dan output yang ketiga kecepatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung menghitung momentum. Ini dia. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan massa dan kecepatan sebagai rumus agar dapat mencari nilai dari momentum tersebut. Ini dia. Kemudian kita masuk pilihan yang kedua, menghitung massa atau mencari nilai massa. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai massa, seperti yang saya masukkan, M sama dengan P per V. Ini dia, masukkan P, V, keluar outputnya nilai. Lalu pilihan yang ketiga, mencari nilai kecepatan. Sama halnya seperti yang sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari mencari nilai kecepatan tersebut. Ini dia, kecepatan V sama dengan P per M.
Setelah 3 pilihan tersebut sudah, kita bisa lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign, yang berfungsi untuk menyatakan pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu jika ingin mengulang program tersebut, masukkan pilihan 1 sampai 3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak ya kita bisa memilih tidak. Lalu kita lanjut ke C++-nya. Nah, untuk memulai program kita ketik include iostream seperti yang sebelumnya, include string, dan using namespace. Selanjutnya ketik code di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu ketik handle untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik in pada pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Deklarasi do sebagai program perulangan. Setelah itu ketik code pada pilihan 1, 2, dan 3 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan ke-1 yaitu mencari nilai momentum, kemudian memasukkan rumus-rumus dari momentum, lalu deklarasi if else dan if merupakan program percabangan. Fungsi chain dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya ke pilihan yang kedua, yaitu menghitung nilai massa. Kemudian masukkan rumus-rumus menghitung nilai massa. Ini dia. Setelah itu pilihan yang ketiga, yaitu menghitung nilai kecepatan atau V. Selanjutnya masukkan rumus kecepatan V sama dengan V per M. Jika selain pilihan 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Ini dia. Dan untuk mengakhiri program, ketik handle, dan kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dan menghitung dan mencari nilai pada momentum. Selanjutnya kita akan jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile run. Mari kita coba. Nah, ini dia. Kita coba yang pertama, momentum. Masukkan M-nya dan V, maka kita bisa dapat hasil P adalah 10 kg M per S. Jika kita ingin mengulangnya ya klik ya. Lalu lanjut ke pilihan yang kedua, massa. Masukkan P yang tadi sudah kita dapat, yaitu 10. Dan V-nya 5. Maka kita dapat nilai M 2 kg. Lalu kita ulang lagi. Lanjut ke pilihan yang ketiga. Kita masukkan P-nya, yaitu 10. Dan M-nya kita masukkan 2. Nah, kita dapat nilai V-nya 5 meter per second.
Jika kita ingin mengulang, ketik ya, dan jika tidak, ketik tidak. Maka demonstrasi program telah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.